Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Rahmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Kali ini, saya akan membahas tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam pembahasan kali ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Ikot Nasib Simanullah dan pengajar praktek Ibu Umul Khair. Sebagai calon guru penggerak, saya akan merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan model refleksi 4F. Fact, Feeling, Finding, Picture. Dan berikut ulasan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Yang pertama, fact atau peristiwa. Pada modul 2.3 ini, saya mulai mempelajari materi mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam mempelajari modul ini, dilakukan dengan eksplorasi konsep yang terbagi ke dalam 4 sub pembelajaran, yakni yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant tahun 1999, coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berbagai tugas dalam sub pembelajaran memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami coaching. Tugas ruang kolaborasi yang terdiri dari latihan dan praktek coaching memberikan pengalaman yang menarik bagi saya dalam melakukan coaching. Memberikan pengalaman kepada saya bagaimana berperan sebagai coach dan juga bagaimana saya berperan sebagai coachee. Yang kedua, perasaan atau feeling. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2.3 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai coaching yang diakhiri dengan paradigma coaching dalam proses supervisi akademik, di mana supervisi akademik tidak lagi hanya dipandang sebagai penilai terhadap guru yang dilakukan oleh supervisor atau pihak manajemen sekolah, yang biasanya memiliki suasana yang menengahkan dan tidak nyaman. Sekarang, melalui modul ini diajarkan dan dilatih agar paradigmanya berubah menjadi paradigma coaching dengan prinsip-prinsipnya. Dalam modul ini, saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Dalam forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi, membuat saya semakin memahami materi ini. Saya berharap dengan mempelajari ini, saya semakin terampil
dalam menjadi coach dalam proses coaching, baik untuk rekan sejawat, murid, maupun orang yang terdekat yang membutuhkan coaching untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dengan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching meliputi yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk memecahkan masalah, percakapan untuk berefleksi, percakapan untuk berkalibrasi. Umpan balik berbasis coaching terdiri dari umpan balik dengan pertanyaan reflektif. Umpan balik menggunakan data yang valid. Supervisi akademik merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. 4. Penerapan atau futur. Setelah mempelajari modul 2.3, saya bertekad untuk mempraktikkan 3 kompetensi inti: coaching, present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam percakapan coaching, membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan coaching dengan berlatih dan sering melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat, murid, dan siapapun yang membutuhkan coaching dengan saya untuk menambah jam terbang saya. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.